Di depanku berdiri seseorang yang barangkali aku sudah kenal benar. Mungkin juga tidak. Aku tidak tahu siapa namanya. Perawakannya sederhana. Ia tidak membawa apa-apa. Matanya juga hanya dua, dengan sorot yang biasa. Bahkan ia tersenyum manis dan mengatakan, "Apa kabar?" Tapi aku cemas. Aku merasa ada bahaya dalam ketenangan sedang merambat perlahan-lahan hendak menjangkau leherku. Aku merasa terpepet ke sudut dengan sopan dan kemudian pada akhirnya dengan lemah lembut akan diminta untuk menyerah. Aku tidak siap untuk menyerah karena aku masih perlu untuk menunjukkan kalau aku diberi kesempatan lebih baik lagi dan lebih lama lagi, mungkin aku akan bekerja lebih baik lagi, termasuk memperbaiki kekeliruanku yang terjadi di masa lalu. Sayangnya, waktu tidak bisa menunggu. Orang itu bertambah dekat. Aku terpaksa membela sebelum diserang. Aku memanggil, "Ya Allah, apa yang harus aku ambil?" Di sana ada sebuah kursi. Kursi itu terpaksa aku angkat dan kemudian aku lemparkan tepat ke arah orang itu. Mukanya langsung terluka. Darah menetes dari dahi turun ke matanya. Mata itu terpejam. Lalu darah bergelincir dari mata hingga pipinya, bercampur dengan air mata. Tetapi langkahnya tetap diayunkan menghampiriku. Aku jadi panik. Aku gapai telepon untuk memanggil polisi. Tetapi ada orang bicara terus di dalam telepon itu. Dengan dongkol, pulsa itu terpaksa aku lemparkan dan tepat mengenai muka orang itu, dan tetap mengenai hidung orang itu. Hidung itu langsung terluka. Darah menetes dari hidung masuk ke dalam mulutnya. Mulut itu bergerak. Lalu ia meludah dan mengeluarkan dahak yang kental. Aku merapat ke tembok, merapat ke sudut. Dia mulai mendesak. Aku beringsut ke sudut. Sekarang aku mencoba untuk menendang, kemudian memukul. Selanjutnya aku menggigit. Aku kalap. Aku ngamuk. Aku merasa aku tidak ada apa-apa lagi. Lalu pada akhirnya ia masuk ke dalam mulutku, masuk ke dalam tubuhku. Ia masuk ke dalam jantung, masuk ke dalam kepala, dan ia masuk ke dalam perut, memasuki seluruh tubuhku. Ia memasuki sanubariku, menjalari sukmaku. Aku menjerit dan melengking. Oh, lalu tiba-tiba saja aku merasa aku kenal betul dengan orang itu. Tiba-tiba saja aku teringat masa mudaku. Aku yakin betul orang itu adalah diriku sendiri di masa muda. Aku sangat yakin bahwa aku sekarang sedang menghadapi diriku sendiri. Aku mencoba untuk keluar, dan ternyata orang itu sudah pergi jauh. Aku hanya bisa melihat punggungnya yang bidang. Hanya bisa melihat punggungnya. Hanya punggungnya saja yang nampak.
kepalanya tetap lurus ke arah depan. Aku tidak lagi melihat matanya yang polos, senyumnya yang sungguh, air mata yang jernih. Aku merasa seperti ditinggalkan. Aku berseru-seru memanggil, kembali, kembali, kembali. Tetapi orang itu tidak kembali. Ia tetap melangkah ke sana dengan langkah yang tetap. Aku pun menangis. Aku telah kehilangan seorang kawan yang tadinya aku kira musuh. Tetapi tangisan itu tidak sama sekali menghiburku. Baru semenit aku menangis, aku buru-buru mengangkat kepalaku dan aku melihat orang itu sudah tidak ada lagi. Aku hanya bisa termenung dengan bunyi lonceng gereja. Dan kini aku sadar bahwa satu generasi telah melewatiku. Tamat.